Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28 butuh honeymoon tambahan. Zain menatap sejenak pada Talita yang masih tertidur pulas. Tadi kata dokter, untuk minggu ini. Mungkin Talita belum akan mengalami morning sickness. Tapi kalau 1 atau 2 minggu lagi. Kemungkinan Talita sudah akan mengalaminya. Ungkap Zain panjang lebar berusaha mengingat-ingat penjelasan dokter tadi. Berarti nggak usah diundur. Baiklah, Audrey mengetikkan sesuatu di ponsel yang sedari tadi ia genggam. Tapi Talita tidak boleh terlalu lelah saat acara nanti, oke, pesan Zain pada sang adik. Kak Talita akan duduk sepanjang acara, jadi Abang Zain tak perlu khawatir. Ucap Audrey cepat menenangkan sang abang. Zain hanya mengangguk paham. Baiklah, Audrey akan menjelaskan ke Papa kalau acaranya tak perlu diundur. Audrey segera undur diri dari kamar Zain dan kembali menutup pintu kamar. Zain kembali menatap wajah Talita yang masih tertidur pulas. Tangan Zain terulur untuk mengusap perut Talita di mana calon anaknya sedang tumbuh di sana. Terima kasih untuk semuanya, sayang, ucap Zain seraya mengecup kening Talita. Sebelum pria itu ikut menejamkan mata dan menyusul Talita ke alam mimpi. Resepsi pernikahan Zain dan Talita. Resepsi pernikahan megah berkonsep ala negeri dongeng itu dilangsungkan di ballroom salah satu hotel milik keluarga Abraham. Talita tampil begitu cantik dan anggun mengenakan gaun warna biru ala princess negeri dongeng. Dan Zain yang mengenakan setelan jas berwarna senada dengan gaun Talita, juga tampil gagah bak seorang pangeran. Kak Talita bisa duduk kapan saja jika memang merasa lelah. Jangan memaksakan diri, oke? Pesan Audrey seraya membenarkan gaun Talita. Aku sedikit mual, Audrey. Bisik Talita pada sang adik ipar. Kemarin dokter sudah memberikan obat anti mual. Apa kau belum meminumnya? Tanya Zain yang juga mendengar keluhan Talita. Aku lupa, Talita sedikit meringis pada Zain. Duduklah dulu. Zain membimbing Talita agar duduk di kursinya. Obatnya ada di ruang ganti, kan? Audrey ambilkan sebentar. Ucap Audrey seraya berlalu dengan cepat meninggalkan lokasi acara. Minum dulu. Zain menyodorkan segelas air putih pada Talita. Itu membuatku semakin mual, Zain. Tolak Talita yang tidak mau menerima gelas berisi air putih yang disodorkan oleh Zain. Zain, Talita kenapa? Wajahnya terlihat pucat, apa belum makan? Tanya Mom Bele yang sudah memeriksa sang putri untuk memastikan kondisinya. Talita hanya sedikit mual, Mom. Jawab Talita cepat yang kini menarik nafas berulang kali. Mual? Raut wajah Mom Bele sudah berubah bingung sekarang. Kamu sedang sakit? Tanya Mom Bele lagi semakin khawatir. Sebenarnya Talita sedang mengandung, Mom. Jadi dia sering mual belakangan ini. Tapi Audrey sudah mengambil obat dari dokter tadi. Talita akan segera membaik.
Zain yang akhirnya menjelaskan pada Mom Bele. Kamu hamil, kenapa tidak memberitahu Mom? Wajah Mom Bele sudah berbinar bahagia mendengar kabar gembira yang disampaikan oleh Zain barusan. Baru 4 minggu kata dokter, Mom, jawab Talita lirih sambil masih menahan mual di perutnya. Audrey sudah kembali membawa obat Talita. Adik perempuan Zain tersebut segera memberikan butiran obat pada Talita. Ada apa, Bele? Tanya Dad Devan setelah Mom Bele kembali menghampirinya. Talita sedang mengandung. Bukankah ini kabar gembira? Kita akan segera mendapat cucu kedua, Dev. Cerita Mom Bele dengan wajah yang begitu antusias. Sama halnya dengan Mom Bele yang terlihat bahagia. Dad Devan juga langsung mengulas senyum di bibirnya mendengar kabar bahagia tersebut. Sangat berbeda dengan seorang wanita bergaun pink yang berdiri tak jauh dari Mom Bele dan Dad Devan. Raut kesedihan yang bercampur dengan raut kekecewaan tampak nyata di wajah wanita itu. Bahkan matanya sudah berkaca-kaca dan air matanya siap meluncur kapan saja. Wanita itu segera berbalik dan berjalan cepat meninggalkan lokasi pesta. Talia, kau mau kemana? Tanya Daniel yang melihat wajah murung Talia. Serta istrinya itu yang berjalan cepat keluar dari ballroom hotel. Talia berjalan cepat menuju ke arah lift dan segera masuk ke dalam lift. Talia, panggil Daniel berusaha menghentikan lift yang dinaiki oleh Talia. Daniel berhasil menyelinap masuk ke dalam lift sedetik sebelum pintu lift tertutup. Talia, kau kenapa? Tanya Daniel yang sudah merengkuh kedua pundak sang istri. Dan bertanya dengan raut wajah bingung. Namun bukannya menjawab pertanyaan Daniel. Talia malah menangis tergugu di pelukan sang suami. Ada apa dengan Talia? Talia dan Daniel sudah duduk di tepi kolam renang yang ada di rooftop hotel. Keduanya masih saling membisu, meskipun lengan Daniel tak lepas dari pundak Talia sedari tadi. Sesekali, Talia yang masih sesenggukan juga menyandarkan kepalanya di pelukan Daniel. Kita juga akan mendapat kesempatan itu, sayang. Jangan terlalu stres begitu. Nasihat Daniel sekali lagi mencoba menghibur Talia. Lagi pula, tidak ada yang bertanya atau menghakimi juga. Jadi kenapa kamu harus memikirkannya sampai sesedih ini? Ujar Daniel lagi yang harus kembali mengusap air mata di kedua pipi Talia. Tapi aku juga ingin segera punya bayi, Daniel. Cicit Talia yang kembali sesenggukan. Kita akan berusaha lebih keras lagi, oke? Kalau kamu stres begini, kamu malah akan semakin sulit untuk bisa hamil. Kamu harus santai dan rileks. Nasihat Daniel seraya menghapus air mata di wajah Talia. Bagaimana jika aku tak kunjung bisa hamil? Bagaimana jika vonis dokter tentang aku yang susah hamil itu benar adanya? Bagaimana kalau, shoot, sudah cukup? Daniel meletakkan jari telunjuknya di bibir Talia. Tetap berpikiran positif dan berhenti memikirkan hal-hal negatif. Daniel menangkup wajah Talia dan masih tak berhenti menghibur istrinya tersebut. Talita benar-benar beruntung. Bahkan dia dan Zain belum genap sebulan menikah. Tapi Talita sudah langsung hamil. Talia kembali meratapi nasibnya sendiri.
Thalia, berhenti membandingkan dirimu dengan Talitha. Oke, aku benar-benar tidak suka. Daniel mengingatkan Thalia sekali lagi karena istrinya itu mulai meracau kemana-mana. Setiap pasangan, setiap rumah tangga, pasti memiliki masalah dan ujian masing-masing. Tapi, aku benar kan? Talitha hidupnya memang selalu beruntung. Talitha selalu mendapatkan semua hal dalam hidupnya dengan mudah. Thalia kembali mencebik dan memainkan ujung gaun pinknya. Oh, jadi sekarang kau menyesal karena sudah mengenalku. Menjalin hubungan denganku lalu melepaskan begitu saja. Mantan kekasihmu yang kaya itu yang sekarang menjadi suami Talitha. Atau mungkin kau sedang berandai-andai. Andai kau jadi menikah dengan Zain dan tidak mengenal diriku, mungkin kau juga sudah hamil sekarang. Daniel sepertinya mulai jengah dengan racauan Thalia yang tak berhenti meratap sejak tadi. Daniel mendadak jadi emosi dan menyindir-nyindir Thalia. Aku tidak bicara seperti itu. Kilat Thalia menatap tak mengerti pada Daniel Tang kini terlihat marah. Terus saja berandai-andai. Terus saja membandingkan dirimu dengan saudara kembarmu itu. Yang ada kau hanya akan merasa semakin tertekan, Thalia. Setiap orang sudah punya jalan hidupnya masing-masing. Sekalipun kau dan Talitha kembar. Kalian tidak mungkin punya jalan hidup yang kembar dan sama juga. Pungkas Daniel seraya berlalu meninggalkan Thalia yang hanya mematung. Rasa bersalah sontak memenuhi relung hati Thalia. Apa Daniel begitu tersinggung, hingga mencecar Thalia habis-habisan begitu? Daniel kembali ke lokasi acara dengan mood yang sudah berantakan. Jika bukan karena rasa hormatnya pada keluarga Dat Devan. Mungkin Daniel sudah meninggalkan tempat ini dan pulang saja ke apartemennya. Namun Daniel tetap harus di sini dan mengikuti acara ini sampai selesai. Daniel tidak mau dicap sebagai menantu yang buruk oleh Dat Devan. Kak Thalia kemana, Bang? Kok nggak kelihatan sejak tadi? Abang juga terlihat murung. Sapa N pada Daniel yang kini menarik nafas panjang berulang kali. Daniel meneguk air di gelasnya sebelum menjawab pertanyaan N. Tadi bilangnya sedang ada perlu sebentar di lantai atas. Aku akan. Daniel tak melanjutkan kalimatnya karena ponselnya mendadak berbunyi. Aku angkat telepon sebentar, N. Pamit Daniel pada N yang hanya mengangguk dan segera berlalu dari hadapan Daniel. Thalia menelepon, halo, sayang. Sapa Daniel pada Thalia selembut mungkin. Mungkin tadi Daniel sempat emosi dan kesal pada istrinya tersebut. Tapi Daniel benar-benar tidak mau menyulut pertengkaran yang lebih besar. Antara dirinya dan Thalia lagi. Kau di mana, Daniel? Aku di Ballroom Hotel. Kau masih di rooftop? Tanya Daniel mulai khawatir. Karena nada bicara Thalia terdengar seperti sedang menangis. Daniel sudah berjalan keluar dari ballroom dan menuju ke arah lift. Mungkin Daniel akan menjemput Thalia di rooftop. Bodoh sekali. Kenapa juga tadi Daniel meninggalkan istrinya itu sendirian? Daniel, maaf atas sikapku tadi. Apa kau marah kepadaku? Tanya Thalia di ujung telepon yang nada bicaranya terdengar sendu. Daniel menghentikan langkahnya sejenak. Karena mendengar permintaan maaf dari Thalia. Aku tidak marah. Maaf karena sudah meninggalkanmu sendirian di rooftop.
Kau masih di sana? Tanya Daniel yang masih khawatir. Aku di lobi. Lobi, baiklah, aku akan menyusulmu sekarang. Jangan kemana-mana, pungkas Daniel sebelum menutup telepon dan masuk ke dalam lift. Untuk selanjutnya turun menuju ke lobi hotel. Daniel keluar dari lift dengan tergesa. Dan langsung mendapati Talia yang sedang berdiri sendirian di lobi hotel. Bergegas, Daniel menghampiri istrinya tersebut. Hai, sayang. Sapa Daniel yang langsung membuat Talia menghambur ke pelukan sang suami. Maaf soal sikapku tadi, Daniel. Ucap Talia yang tiba-tiba sudah berurai air mata. Daniel menggeleng dengan cepat. Dan langsung menghapus air mata di kedua pipi Talia. Aku juga minta maaf, karena tadi sudah ketus dan kasar kepadamu. Dan juga sudah meninggalkanmu, ucap Daniel seraya menangkup wajah istrinya. Aku ingin pulang, cicit Talia sebelum kembali menyusupkan kepalanya ke pelukan Daniel. Ayo, ajak Daniel seraya merangkul dan membimbing sang istri. Untuk keluar dari hotel dan pulang ke apartemen mereka. Apartemen Daniel. Daniel membaca pesan di ponselnya sejenak, sebelum kembali mengusap punggung polos Talia yang masih terkulai pasrah di atas tempat tidur. Langit di luar apartemen sudah berubah menjadi hitam. Daniel serta Talia yang tadi langsung bergelut di atas ranjang. Sesaat setelah tiba di apartemen, baru saja menyelesaikan kegiatan mereka. Aku dapat libur 3 hari minggu depan. Kau mau mengunjungi ibu ke lereng gunung? Tanya Daniel seraya mengecup punggung Talia. Tumben Kyle baik padamu, kau mengatakan apa kepadanya? Tanya Talia sedikit curiga. Istri Daniel itu sudah berbalik, dan kini ganti mendekap Daniel yang ganti bermain-main di area dadanya. Aku bilang, kalau aku sedang rindu pada ibu, dan aku butuh honeymoon tambahan. Agar istriku tidak marah-marah, jawab Daniel sedikit terkekeh. Aku tidak marah-marah, kau itu yang hobinya marah-marah. Kilah Talia yang semakin mengeratkan dekapannya pada kepala Daniel. Sayang, aku tidak bisa bernafas. Keluh Daniel karena wajahnya yang kini terjepit di antara milik Talia. Bukankah katamu di situ hangat? Aku rapatin lagi ini. Kekeh Talia yang justru semakin merapatkan dekapannya. Kau sungguh-sungguh menyiksaku, sayang. Tapi siksaan ini benar-benar membuat ketagihan. Gumam Daniel sebelum tiba-tiba Talia menjerit kaget karena Daniel menggigit area sensitifnya. Daniel, gerutu Talia yang langsung memukuli Daniel dengan bantal. Sakit sekali, apa gigimu sudah berubah menjadi taring semua? Tanya Talia bersungut-sungut pada sang suami yang hanya tergelak tanpa dosa. Aku benar-benar gemas, sayang, jangan marah begitu. Daniel berusaha membujuk Talia yang kini mencebik. Udah aku mau mandi. Talia segera melilitkan selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Ngapain ditutup? Aku udah hafal kok bentuknya. Goda Daniel yang langsung membawa tubuh polos Talia ke atas pundaknya. Daniel, turunkan aku. Talia memukul-mukul punggung Daniel karena menggendongnya bak karung beras. Ayo kita mandi, ucap Daniel seraya memukul lembut bokong Talia.
yang sontak membuat istrinya itu menggeram kesal. Daniel. Di lereng gunung, ibu dulu juga tidak langsung hamil setelah menikah. Dan harus menunggu selama 2 tahun, Talita. Jadi tak perlu bersedih atau merasa bersalah. Tutur Bu Wida pada Thalia yang terlihat murung. Sejak baru tiba di rumahnya sore tadi bersama Daniel. Apa selama 2 tahun itu, ibu melakukan program kehamilan, atau ibu hanya pasrah saja? Tanya Thalia yang tiba-tiba merasa penasaran. Ibu nggak program hamil, karena waktu itu ibu kan kerja juga. Jadi ibu tak terlalu memikirkannya. Pikir ibu nanti kalau sudah waktunya diberi kesempatan, ya pasti diberi. Jadi ibu berdoa saja kala itu. Jelas Bu Wida panjang lebar. Thalia tidak perlu sedih, ya. Terus berdoa saja dan tenangkan pikiran ya. Bu Wida mengusap lembut kepala sang menantu. Mungkin sekarang ini, Thalia memang sedang diberi waktu lebih. Untuk bisa menikmati masa-masa berdua dengan Daniel. Jadi dinikmati saja dulu. Nasihat Bu Wida berusaha berpikiran positif. Bersambung.